Ustadz Rifki. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Takon lagi online. Untuk siang kali ini kita akan belajar apa ini Ustadz? Oke, kita nanti akan melanjutkan tentang ayat-ayat ghoribah ya. Iya. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ghorib itu artinya aneh atau asing begitu. Ke ayat-ayat atau lafaz-lafaz yang dibaca tidak sesuai dengan kaidah tajwid secara umum. Tadi malam kita sudah membahas tentang huruf sin dan huruf shad ya. Ketika kita mendapati lafaz wa yabsutu di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Ketika kita melihat mushaf, maka di situ ada tulisan wa yabsutu pakai shad tersambung, kemudian di atasnya ada huruf sin kecil ya, wa yabsutu. Ini dibaca dengan huruf sin, dibaca dengan wa yabsutu, bukan wa yabsu, tapi sin ya, wa yabsutu. Naam. Yaitu di dalam surat Al-Baqarah ayat 245. Yang berikutnya adalah lafaz imalah atau bacaan imalah. Yang imalah itu secara bahasa artinya miring. Maksudnya miring itu apa? Maksudnya imalah atau maksud yang dimaksud dengan miring adalah harakat fathah yang dimiringkan ke kasroh. Jadi bunyi fathah yang dimiringkan ke kasroh. Sehingga kalau fathah itu ro, kalau kasrah itu ri, nah ini miring tengah-tengah. Sehingga dibaca dengan re, dibaca dengan re. Dan ini terdapat di dalam surat Hud ayat 41. Allah Subhanahu wa taala berfirman, Bismillahi majreha. Jadi pakai re. Namanya imalah. Adapun ketika kita membaca huruf ro di situ imalah re, maka dibacanya dengan ro tipis ya atau tarqiqo. Sehingga dibacanya Bismillahi majreha, bukan majre. Jangan terlalu tebal, ya tipis saja. Bismillahi majreha wa mursaha. Demikian. Itu ya ayat ghoribah yang kedua, yaitu huruf ro yang berharokat fathah miring ke kasroh atau kita sebut dengan imalah, yang terdapat di dalam surat Yusuf ayat 11, yaitu bacaan ismam, yaitu di dalam lafaz la ta'manuna atau la ta'manna. Nah, lafaz ini la ta'manna ini maka boleh dibaca dengan dua cara, Mas. Cara yang pertama dibaca dengan ismam, yaitu mengisyaratkan kedua bibir, mengisyaratkan harokat dhammah dengan kedua bibir ya, tanpa mengucapkan harokat tersebut. Asli lafaznya adalah la ta'manuna. Adapun ismam itu mengucapkan mengisyaratkan kedua bibir dhammah nu, namun tidak diucapkan nu, hanya monyong saja. La ta'manna, begitu. Ya abana malaka la ta'manna. Ya, jadi seperti itu. Itu namanya ismam. Kita baca dengan cara yang kedua, yaitu dibaca dengan raum. Apa itu raum? Raum itu membaca harokat dhammah tidak sempurna. Jadi hanya ya mungkin sepertiga harokat dan temponya lebih cepat. Lafaz aslinya adalah la ta'manuna. Raum itu bacaannya seperti ini. Ya abana malaka la ta'manuna ala. Begitu. Itu namanya raum. Dibaca cepat dan nunya itu tidak begitu jelas. Yaitu yang kelima ya, yaitu lafaz a'jami yang ada di dalam surat Fussilat ayat 44, yaitu namanya adalah lafaz tashil. Tashil adalah membaca huruf hamzah yang kedua dengan samar ya, sehingga di situ kan hamzahnya dua, a'jami ya. Namun kita tidak baca dengan a'jami, tapi a yang kedua ini dibaca dengan samar antara hamzah dan alif. Jadi kita baca sepertinya begini, a'jami, bukan a'jami, tapi juga bukan a'jami, enggak, tapi a'jami wa arabi, begitu. Itu namanya apa tadi, Mas? Tashil. Tashil. Ya, Al-Hujurat ayat 11 ya. Di sana ada lafaz bi salismul fusuq. Udah ketemu belum, Mas? Ternyata di sini tidak dibaca dengan demikian, tidak dibaca dengan bi'sal ismu, tapi nakal. Nakal itu artinya pindah. Nakal memindahkan harokat kasrah yang aslinya adalah di bawah hamzah pindah ke depan jadi di bawah huruf lam, sehingga dibaca dengan bi'salismu. Jadi langsung lis. Jadi bukan bi'sal ismu, tapi bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Dalam surat Al-Hujurat ayat 11. Tambah satu lagi, yaitu yang ketujuh, yaitu di dalam surat Al-Furqan ayat 69.
Al-Furqan ayat 69. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa yakhlud fihi muhana." Nah, kata fihi di dalam Al-Qur'an, semua kata fihi dalam Al-Qur'an, fihi itu banyak sekali dalam Al-Qur'an. Semua kata fihi dalam Al-Qur'an, hi-nya itu pendek. Misalkan di Al-Baqarah ya, fihi hudal ya. Kemudian banyak sekali fihi dan hi-nya pendek. Hanya satu lokasi yang hi-nya itu panjang, yaitu di dalam surat Al-Furqan ayat 69 ini. Jadi dibaca wa yakhlud fihi muhana. Jadi panjang. Tidak dibaca dengan wa yakhlud fihi muhana, tapi fihi muhana. Fi-nya panjang, hi-nya juga panjang. Nah, ini terdapat di dalam surat Al-Furqan ayat 69. Ya, kami ucapkan terima kasih Ustadz atas pembelajaran kita mengenai kitab Tajwid Asy-Syafi'i versi praktisnya ya untuk sahabat BAS dimanapun berada, mengenai ayat-ayat dari ayat gharib ya itu, atau ayat yang tidak biasa atau aneh juga bisa dibilang begitu. Ya, kita lanjutkan untuk yang peserta pertama ya Ustadz ya, dari Ibu Isti yang ada di Salatiga ini Ustadz. Nah, silakan. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nas wa dzalika yaumun mashhud. Wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa biiznih wa minhum syaqiyyun wa sa'id wa ammal ladzina syaqu fa fin nari lahum fiha zafirun wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Ya, stop dulu. Mesti perhatikan di khalidina fiha, untuk kho-nya sedikit kurang panjang ya Ibu ya. Jadi seperti khalidina fiha seperti begitu, seperti kayak kurang panjang. Harusnya dipanjangkan. Khalidina fiha ma damatis. Jadi di situ kho-nya 2 harakat ya, seperti dina, kemudian fiha, mada. Nah, itu sama ya, kadarnya 2 harakat. Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Stop lagi. Kemudian di sini Ibu di fa'alul ya. Ainnya panjang kan Ibu? Inna rabbaka fa'alul lima yurid. Jadi bukan fa'alul lima, tapi fa'alul lima yurid. Itu dipanjangkan dengan 2 harakat. Wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghairu majazuz fala taku fi miryatin mimma ya'budu haula ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Stop lagi. Ibu perhatikan di ya'buduha ula ya, tadi di waqaf di awal tadi. Ini teman-teman semuanya perhatikan di sini, ketika kita membaca ayat ini atau lafaz yang semisal dengan ini ya, haula. Nah, di sini la. Nanti kita akan mendapati lafaz yang mirip. Kalau kita mencermati, maka di sana terkumpul 2 mat. Mat yang pertama adalah mat wajib muttasil. Kita tahu mat wajib muttasil adalah mat yang bertemu dengan hamzah dalam satu kata. Dan mat wajib muttasil itu panjangnya 4 atau 5 harakat. Ya, jadi dia disebut mat wajib karena dia, para ulama qiraat sepakat, wajib memanjangkannya lebih dari 2 harakat. Jadi dia panjangnya 4 atau 5 harakat. Kemudian yang berikutnya, mat yang ada di situ adalah mat arid li sukun. Jadi mat wajib dan mat arid li sukun itu bersatu dalam satu kata tersebut. Sementara mat arid li sukun ini kadar panjangnya ada 3 pilihan. Boleh 2, boleh 4, boleh 6. Adapun mat yang pertama tadi mat wajib ya 4 atau 5 harakat. Nah, ketika kita mendapatnya seperti ini, bagaimana cara bacanya? Maka cara bacanya adalah kita menangkan mat wajibnya. Jadi kita menangkan mat wajibnya. Simpelnya begini. Ketika kita membaca dengan mat arid li sukun, kok delalah kita milihnya 2. Misalkan baca
mimma ya'budu haula. Begitu. Maka ini baru mengcover satu mat, yaitu mat arid lisukun. Sementara mat wajibnya belum ke cover, karena mat wajibnya berapa harokat? 4 atau 5 harokat. Sementara yang kita baca tadi berapa harokat? 2. Jadi kan belum ke cover. Makanya yang kita menangkan mat wajibnya. Maksudnya bagaimana? Maka kita membaca minimal 4 harokat. Mimma ya'budu haula. Minimal 4 harokat. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus. Ya, stop lagi. Kemudian wa inna, nunnya ditahan dulu Ibu ya, dan panjang. Wa inna lamuwaffuhum, bukan wa inna lamuwaffum. Tadi kan terlalu cepat. Ya, harusnya ditahan dulu. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus. Jadi nun sukun ketemu qaf diikhfakan dengan ikhfa yang tebal karena ketemu huruf tebal. Walaqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tataghaw innahu bima ta'maluna basir wa la tarkanu ilal ladzina zalamu fatamassakumun nar wa ma lakum min dunillahi min awliya thumma la tunsarun. Ya, stop. Kemudian Ibu perhatikan di thumma ya. Thumma la tunsarun. Jadi untuk thumma, ma-nya pendek saja. Jangan terseret. Tadi seperti terbaca thumma la, begitu ya. Harusnya pendek ya. Thumma la tunsarun. Begitu. Tidak dipanjangkan. Wa aqimis sholawata tarafa innahari wa zulafam minal lail. Ya, stop. Nah, di sini juga berarti kan Ibu di wa aqimis sholata. Di situ bukan sholawata ya, tapi sholata. Ya, jadi dibaca dengan wa aqimis sholata tarafayin nahar. Bukan sholawat, tapi sholat. Ya. Innal hasanati yudhibana sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Nah, barakallahu fiik wa jazakillahu khairan untuk Ibu Isti yang ada di Salatiga ya. Dan untuk koreksinya tadi Ibu semoga bisa difahami dengan baik ya. Tadi ada beberapa ya dan tidak perlu kita sebutkan lagi. Intinya diperbaiki lagi dan lebih konsentrasi ya di dalam membaca Al-Quran. Kita lanjutkan ke peserta yang kedua Ustadz, yaitu datang dari Ibu Asma yang ada di Ambarawa. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika laayatan liman khafa 'adzabal akhirah. Dzalika yaumun majmu'un lahun nasu wa dzalika yaumun mashhud wa ma nu'akhiruhu illa li ajalin ma'dud. Yauma ya'ti la takallamu nafsun illa bi'idznih faminhum syaqiyyun wa sa'id. Fa'ammal ladzina syaqu fa finnari lahum fiha zafirun wa syahiq khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma
syaa rabbuk inna rabbaka fa'alul lima yurid wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk ata'an ghayra majdzuz fala taku fi miryatin mimma ya'budu haulaik ma ya'buduna illa kama ya'budu aba'uhum min qabl. Ya, stop dulu. Ibu Asma perhatikan di haula ya, itu tidak ada kafnya ya Ibu ya. Tidak perlu haulaik. Tadi ada begitunya ya. Ya, di itu bukan haulaika, tidak ada kafnya Ibu. Berartinya di hamzah ya. Mimma ya'budu haula. Begitu, bukan haulaik. Tadi ada ketambahan huruf kaf ya tadi. Wa inna lamuwaffuhum nasibahum ghayra manqus. Wa laqad atayna Musal kitaba fakhtulifa fihi. Walaula kalimatun sabaqat min rabbika laqudiya bainahum wa innahum lafi syakkim minhu murib wa inna kullal lamma layuwaffiyannahum rabbuka a'malahum innahu bima ya'maluna khabir fastaqim kama umirta wa ma taba ma'aka wa la tadghaw innahu bima ta'maluna basir. Ya, stop. Ibu perhatikan di kama umirta ya, di situ kama mat bertemu umirta bertemu dengan hamzah. Nah di sini panjangkan batatil 5 harokat. Tadi sedikit kurang panjang ya Ibu. Jadi harusnya dibaca fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. Tidak fastaqim kama umirta wa man taba ma'aka wa la tatghaw. ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسن yudhibna sayyi'at dzalika dzikra lidzakirin wasbir fa innallaha la yudhi'u ajral muhsinin. Ya demikian ya Ibu Asma yang ada di Ambarawa ya, di Ambarawa. Dan untuk koreksinya tadi Ibu di haula di awas tadi ya, di atas tadi ayat 109 tadi tambah huruf kaf ya. Kemudian ya yang lain tadi. Semoga bisa difahami dengan baik untuk koreksinya. Namun Masya Allah secara umum bacaan Ibu Asma bagus sekali ya, luar biasa ya. Semoga ini menginspirasi emak-emak yang lain. Takon Talaki Online.